Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jumpa kasih lagi dengan saya Pendeta Yesiko Tambunan di edisi program acara Rema in Minute. Dengan sukacita kami memberitakan kebenaran firman Tuhan karena itulah tugas kita sebagai orang percaya. Mari kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan bersama-sama pula dengan setia melakukannya. Kita berdoa. Tugas untuk memberitakan Injil adalah tugas semua orang. Bersama diberkati dan menjadi berkat. Tuhan, Engkau berfirman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca diambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-45 dan 46. Matius 25 ayat 45 dan 46. Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada akhirnya nanti semuanya adalah kekal. Tempat siksaan adalah kekal atau yang kita sebut dengan neraka. Tapi juga kehidupan dan keselamatan kekal, yaitu yang kita sebut surga. Pertanyaannya, apakah kita yakin kita masuk dalam kekekalan yaitu surga yang kekal? Jawabannya iya, karena sungguh Tuhan menebus kita dari segala dosa kita. Akan tetapi, ketika kita hidup di dunia ini, kita juga wajib untuk melakukan kebenaran firman Tuhan saja. Sebab Tuhan berkata dalam firman-Nya, "Ketika aku datang kembali, aku akan memisahkan mana kambing dan mana domba." Saudara-saudara, di Palestina, kehidupan orang-orang yang menggembalakan ternak, yaitu kambing dan domba, kalau pada siang hari, kambing dan domba ini sama-sama digembalakan, sama-sama makan rumput. Tetapi ketika malam tiba, mereka dipisahkan. Karena kambing lebih tidak tahan dingin dibanding domba. Ya, karena ia punya bulu yang tebal. Dan jaminan kebenaran firman Tuhan adalah yang masuk pada kekekalan kehidupan, yaitu surga, yaitu mereka yang adalah domba. Sekali lagi, mereka yang adalah domba. Pertanyaannya, apakah tolok ukur ketika kita yakin kita adalah kelompok domba? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika kamu melakukan sesuatu kepada saudara-saudara yang paling hina, itu berarti kamu melakukannya untuk aku. Apakah ketika ada yang berkekurangan, mereka yang tidak makan, tidak minum, kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk menolong mereka? Apakah ketika ada yang membutuhkan tumpangan, kita memberi mereka tumpangan? Apakah ketika ada yang terpenjara karena ketidakadilan, kita melawat mereka? Apakah ketika ada yang sakit, kita menjenguk mereka? Apakah ketika ada yang bersedih, kita menghibur mereka? Apakah kita menjadi saluran berkat? Saudara-saudara, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, banyak sekali memberi yang terbaik dalam pelayanan, punya jabatan dalam pemerintahan, di gereja, di mana saja. Semua itu penting, semua itu perlu. Tetapi jangan melupakan bagaimana kita mampu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam hal yang kita sebut dengan berdiakonia. Berdiakonia adalah hal memberi dengan ketulusan tanpa menuntut balas atau kembali. Memberi yang terbaik bagi mereka, termasuk dalam doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan untuk mereka yang membutuhkan. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita melakukan kepada mereka yang hina yang ada di sekitar kita? Karena sesungguhnya ketika kita melakukan itu untuk mereka, kita melakukannya untuk Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat dengan kasat mata? Tetapi mereka yang membutuhkan ada di sekitar kita, tidak kita lihat. Sebab itu, mari
Ulurkanlah tangan kita, ulurkanlah hati kita, ulurkanlah kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat. Karena kehidupan yang kekal adalah karena percaya, tetapi juga karena kita setia melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Kehidupan yang kekal yaitu surga ternyata bukan hanya nanti, tetapi di kekinian dapat kita ciptakan surga itu ketika kita mampu mengulurkan tangan, menjadi berkat, menolong mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin.